Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Luwu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan koci bersama saya Hadrawati Marhadi dari SMA Negeri 12 Luwu dan Saya Ainun Asra dari SDN 60 Pondrang. dan Saya Alfiana Abdullah dari SDN 475 TTK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hadra. Waalaikumsalam Ibu Alfiana. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu Alfiana, bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa. Ya, luar biasa, semangat Ibu ya. Oke deh, Ibu juga Iya, semangat. harus semangat Bu. Oh ya Bu, hari ini Ibu mau proses coaching ya? Iya Ibu, betul sekali Ibu. Oke. Oh ya, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Iya silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci ya, seperti yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Oh ya, sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Silakan Ibu, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini Bu, terdapat 3 yang akan dikembangkan, kompetensi yang akan dikembangkan Ibu, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke. Baik Bu, Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya, Iya. yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, begitu ya Bu? Oh iya, betul sekali Bu. Di antara ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu lakukan observasi? Yang spesifik Bu ya. Iya. Dari ketiga itu saya lebih spesifik ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu. Oke, baik. Jadi ada 2 ya. Yang Ibu ingin kembangkan itu yaitu mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator mana ketercapaiannya itu apa ya? Indikator ketercapaian, saya melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga apakah coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang akan dia lakukan Bu. Oh, baik Bu. Jadi jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oh iya, silakan Bu, saya tunggu Bu ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu iya. melakukan proses coachingnya. Oke, makasih Bu, makasih waktunya Bu. Oke.
Assalamualaikum Ibu Ainun. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Saya juga ikut senang mendengarkannya. Tapi saya amati akhir ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah Bu? Iya Bu, akhir-akhir ini saya memang ada sedikit masalah dalam hal pembelajaran. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun saya menemui jalan buntu Bu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh iya Bu, kalau boleh tahu apa masalahnya Bu? Jadi begini, pada saat pembelajaran PJOK itu ada siswa yang dia apa ya, seperti malas ikut kegiatan praktek gitu Bu. Oh, jadi siswa tersebut malas ikut PJOK meskipun dia hadir di sekolah Bu ya? Iya, dia hadir Bu, dia datang ke sekolah, namun pada saat kegiatan praktek PJOK itu dia tidak hadir. Baiklah Bu, kita akan berbincang-bincang sebentar Bu. Kira-kira apa yang Ibu Ainun harapkan di akhir percakapan kita nanti nih Bu? Saya sebenarnya ingin sekali solusi Bu, bagaimana agar siswa tersebut nantinya ikut ketika pembelajaran PJOK itu berlangsung. Terus apa yang Ibu sudah lakukan terhadap siswa Ibu tersebut? Sebenarnya kalau yang sudah saya lakukan itu saya sudah melakukan segitiga restitusi sih Bu. Setelah dilaksanakan restitusi itu awalnya siswa tersebut ikut, sudah mulai rajin, namun lama kelamaan seperti itu lagi Bu. Setelah dilakukan segitiga restitusi itu Bu, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang ikut kegiatan pelajaran PJOK kira-kira Bu? Sebenarnya siswa tersebut tidak mengatakan langsung, cuma saya mendengar dari beberapa temannya bahwa siswa tersebut itu malas karena ternyata bajunya itu kekecilan Bu. Mungkin dia tidak nyaman dengan menggunakan baju yang kekecilan. Sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap siswa Ibu tersebut? Baru satu kali sih Bu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk siswa Ibu tersebut? Kalau saya sih sebenarnya yang sangat menginginkan ya Bu, siswa tersebut rajin seperti teman-teman yang lain ikut kegiatan praktek pada saat pembelajaran PJOK, supaya saya juga tidak bingung tentang pemberian nilainya nanti Bu. Sejauh pengalaman Ibu Ainun dalam mengenal siswa-siswa tersebut, kira-kira hal apa yang harus Ibu lakukan terhadap siswa tersebut Bu? Mungkin saya harus melibatkan orang tuanya mungkin ya Bu, karena ini mengenai pakaian, jadi mungkin saya akan mencoba melibatkan orang tua dalam kegiatan segitiga restitusi nanti Bu. Ide bagus Bu, saya setuju Bu. Lalu menurut Ibu, apakah hal itu sudah baik menurut Ibu? Saya rasa sudah tepat sih Bu, karena apa ya, mengingat alasan siswa tersebut tidak ikut karena permasalahan pakaian, jadi saya rasa melibatkan orang tua itu adalah dalam restitusi itu adalah solusi terbaik, dan saya pikir hal ini mudah dilaksanakan. Terus kapan Ibu akan melakukan segitiga restitusi yang selanjutnya Ibu? Saya akan melaksanakan secepatnya kayaknya Bu ya, supaya siswa tersebut bisa ikut melaksanakan praktek kegiatan PJOK. Baik Ibu, mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi, melibatkan orang tua untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut Ibu ya. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu Ainun. Semoga segitiga restitusi yang sekarang berhasil ya Bu. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi setelah ini melakukan segitiga restitusi yang kedua ya Bu ya. Oke, siap Bu. Jadi setelah saya melakukan segitiga restitusi untuk
kedua kalinya saya mohon bantuannya lagi ya Bu ya. Oh ya, siap Ibu, siap. Oke, Ibu. terima kasih Bu. Ya, jangan sungkan-sungkan Ibu ya. Melakukan. Bu Hadra, bagaimana tadi proses coachingnya? Apa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik Bu, lancar Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya pertanyakan kepada Ibu Hadra. Oke. Pertama itu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Oh, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identitas, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Dan kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baik Bu. Ibu Hadra sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, saya ada juga beberapa catatan. Ibu Hadra tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan alur tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Ibu Hadra juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengar aktif. Tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Ibu luar biasa. Apa yang Ibu tadi sudah berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberi kemudahan lagi dalam memberikan coaching-coaching berikutnya. Amin, makasih Bu. Oh iya Bu, masih ada lagi satu. Oh iya, silakan Ibu. Boleh. Oke, makasih. Pertanyaan kedua saya, untuk ke depan potensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali informasi Bu lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Seperti itu Bu. Baik Bu, Ibu ini sungguh luar biasa. Sama, Bu. Jadi Ibu ingin mendekati atau mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu, terima kasih sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur cerita yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan alur cerita ini. Terus saya akhiri sampai di sini saja dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sampai jumpa lagi Bu. perhatiannya. Oke. Kapan-kapan lagi Bu ya. Assalamualaikum Ibu Ainun. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Tetap semangat Ibu ya. Semangat. Oke. Oh iya Ibu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching Ibu ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu Ainun. Boleh Bu? Boleh. Terima kasih Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coaching, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu. Terus seperti sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nantinya juga
saya akan mendengar respon atau jawaban dari Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Oh, sebelum melakukan observasi ini Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Nah, untuk yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kalau dalam proses coaching hari ini, saya ingin lebih meningkatkan 3 hal ya Bu ya. Yaitu kehadiran penuh, kemudian apa namanya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach. Oh iya, ternyata ada 3 Bu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang mana kompetensi yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching hari ini Bu? Kalau yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif ya Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya akan lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh. Kemudian saya dengan dengan mendengarkan aktif, dengan menjadi pendengar aktif itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 Ibu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan sama coaching Ibu ya. Kira-kira dari coaching ini indikator apa yang Ibu ingin Ibu capai ini? Indikator ketercapaiannya Bu ya? Kalau indikator ketercapaian itu ya saya ingin melihat coach menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi, dan juga coach tersebut memiliki rencana aksi ke depan, apa yang harus dilakukannya. Oh, baik Bu, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya Bu ya. Terus baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan bertemu lagi ya Bu. Oke, siap Bu. Ya, silakan Ibu Ya. lakukan coaching. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga hari ini alhamdulillah sehat ya. Kita mau bahas apa nih hari ini Bu? Begini Bu, salah satu siswa saya di kelas itu ada yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugasnya. Terus dia itu seperti kayaknya troublemaker atau pembuat masalah di kelas. Sebelum tugasnya selesai, dia selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bercerita. Hal ini membuat murid-murid yang lain terganggu sehingga tidak bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu Bu, begitu Bu. Jadi di kelas itu ada murid yang tidak fokus ya dalam mengerjakan tugas, dan ketidakfokusannya ini berimbas kepada siswa-siswa yang lain ya Bu. Iya Bu. Oke, jadi kita akan berbincang-bincang ya seputar permasalahan Ibu. Kira-kira nanti di akhir percakapan ini Ibu mengharapkan apa? Saya menantinya ada semacam solusi begitu Bu, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nantinya bisa fokus dan tidak mengganggu temannya lagi begitu Bu. Ya, jadi Ibu Fia mengharapkan agar anak tersebut bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Sekarang apa boleh saya mengetahui atau Ibu menceritakan tentang detail kondisi yang dialami oleh murid Ibu itu? Begini Bu, murid saya itu sebenarnya dia tergolong anak
di atas rata-rata. Maksudnya anak ini bisa mendengarkan penjelasan saya dan misalnya saya meminta dia ke depan mengerjakan tugas, dia kerjakan. Tapi ketika saya berikan tugas mandiri, dia tidak fokus begitu karena dia apa namanya, dia selalu usil sama teman-temannya. Misalnya begini, di saat saya kasih tugas, dia apa namanya, pergi ke temannya yang sebelahnya itu bercerita tentang pengalamannya yang kemarin. Misalnya sepulang sekolah dia bercerita begini, teman-teman, kemarin itu saya mancing loh, dapat ikan besar lagi ya, seperti itu setiap hari. Sehingga teman-temannya itu ikut mendengar dan menyahut, sampai-sampai kelas saya itu riuh, dan teman-temannya yang lain itu sudah tidak bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu, sampai saya menegurnya, anak-anak tugasnya sudah selesai belum, begitu Bu. Ya, jadi menurut Ibu Pia itu sebenarnya siswa tersebut mampu dalam melakukan melakukan tugas-tugas yang diberikan, namun dia hanya kurang fokus dalam atau kurang konsentrasi dalam pemberian dalam mengerjakan tugas mandiri, sehingga dia mengganggu teman-temannya ya. Itu Iya ya Bu, Bu ya. iya betul itu Bu. Kalau menurut Bu Pia itu agar siswa tersebut bisa berkonsentrasi penuh, Ibu Pia bisa melakukan apa? Saya sepertinya harus mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya, dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu Bu. Baik ya, bagus sekali loh Bu. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dan menceritakan iklim positif dan budaya sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Menurut Bu Pia, kompetensi seperti apa yang Ibu ingin terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri di dalam pembelajaran begitu Bu. Bagus sekali ya. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan KSE, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira menurut Ibu Pia, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan itu Bu, mengintegrasikan kompetensi sosial, kesadaran diri itu, saya akan melakukan roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Ketika anak datang, anak-anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa perasaan mereka alami saat itu, begitu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu berencana akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran diri untuk menemukan kesadaran diri murid, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian menurut Ibu Pia, apa yang Ibu bisa lakukan untuk menumbuhkan yang Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Menurut saya Bu, pada kegiatan awal pembelajaran itu saya perlu melakukan teknik STOP, mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka dan apa yang dirasakan di hari tersebut, sehingga anak itu dapat tempat untuk menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya, serta mendapatkan tanggapan dari temannya, menceritakan seluruh pengalamannya, sehingga nantinya tidak akan terpancing untuk bercerita lagi ketika saya berikan tugas seperti itu. Iya, baik ya Bu ya. Jadi di awal pembelajaran atau awal kegiatan Ibu akan
merencanakan atau mengajak murid untuk melakukan teknik STOP itu ya, dan ibu memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita pengalaman dan perasaan yang dialaminya hari itu ya. Iya Bu. Oke, jadi menurut ibu berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah, menurut Bu Pia itu bagaimana cara ibu akan menerapkannya? Menurut saya karena di kelas saya sebenarnya itu sudah ada keyakinan kelas, cuman belum sepenuhnya mengenai. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-teman untuk bercerita itu di tengah mengerjakan tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas, dan saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi begitu. Oke, jadi menurut Ibu Pia, Ibu Pia akan merevisi keyakinan kelas yang telah ada dan melaksanakan segitiga restitusi, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, jadi kalau saya boleh merangkum dari semua pembicaraan kita barusan ya, yang akan Ibu Pia lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tadinya tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas, ada dua ya. Yang pertama itu Ibu akan mengintegrasikan KSE di dalam pembelajaran ya, ini dengan cara membuat roda emosi dan dengan memberi kesempatan kepada anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu Pia itu akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang telah dibuat dan menerapkan segitiga restitusi. Iya Bu. Oke, jadi sampai di sini ya. Dari kedua hal tersebut itu mana yang menurut Ibu Ibu akan segera laksanakan? Menurut saya Bu, karena ini notabene tidak memerlukan waktu banyak, jadi saya bisa lakukan sekaligus. Oh begitu ya, jadi Ibu mau melaksanakannya sekaligus. Iya, Jadi Bu. dalam melaksanakan kedua hal tersebut itu siapa yang Ibu harapkan atau Ibu percaya dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas, jadi saya yang sangat membantu saya itu adalah murid-murid saya Bu, untuk membuat roda emosi, juga untuk bercerita, kemudian merevisi keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi ini ya seluruh anggota kelas. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang tadi sudah direvisi. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan hal-hal tersebut itu adalah seluruh anggota kelas ya Bu ya, di sini dimana hal ini adalah Ibu dan murid-murid Ibu ya. Iya Bu. Kemudian kita sudah sampai pada titik ini ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari semua percakapan kita pada saat ini? Yaitu untuk membuat murid yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus. Saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melakukan segitiga restitusi begitu. Nah, gitu ya. Terus kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya? Sepertinya hari Senin depan Bu, saya sudah dapat memulai untuk membuat roda emosi dan merevisi keyakinan
kelas, dan saya juga bisa memberikan kesempatan pada anak-anak untuk bercerita di awal pembelajaran, kan bisa secara langsung. Terus secara langsung untuk melaksanakannya. Terus saya juga melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak tersebut di saat selesai melakukan merevisi keyakinan kelas begitu, Bu. Oke, baiklah. Jadi rencana yang sangat bagus ya, Bu ya. Jadinya sekarang kita sudah ada titik temu ya, Bu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Ibu Pia menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi itu ya, Bu ya. Oke, bagaimana hari ini, Bu? Selesai ya? Seplong, Bu. Terima kasih Oke, banyak, Bu, baik, atas oke. bantuannya. Semoga berhasil. Insyaallah, amin. Baik Ibu Ainun, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Iya, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang saya akan pertanyakan kepada Ibu. Pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan Bu? Tadi selama coaching itu saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya, Bu, yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Lalu saya juga menggali potensi dari coachee tersebut agar coachee tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, Ibu Ainun sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga Bu, ada beberapa catatan. Ibu Ainun tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan alur tujuan kepada coachee, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coachee untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu Ainun sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachee agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coachee. Ibu sudah fokus terhadap coachee. Artinya di situ dengan coachee Ibu sudah fokus penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Tentu Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan yang Ibu tadi sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depan dan Ibu diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya Bu. Amin. Oh ya Bu, satu lagi Bu, boleh ditanyakan Bu? Boleh. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui coaching hari ini Bu? Kalau yang kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu ya, karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coachee dalam menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu Ainun ini ingin mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya percakapan kita. Terima kasih Siap, Bu ya. Siap, makasih Bu. Assalamualaikum Ibu, sampai jumpa lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ainun. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, dengar-dengar hari ini Bu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, apa boleh saya membicarakan terlebih dahulu ya? Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Jadi nanti pada saat coaching
antara coach dan coachee itu saya akan mengamati ya Bu sebagai observer, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti apakah proses itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee ya Bu ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan, dan jangan lupa Ibu harus menyesuaikan antara prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke ya Bu ya. Sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu eh, kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam apa namanya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Gitu, Bu. Oke, baik ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu ya, Iya. yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu ya Bu ya. Di antara ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang lebih ingin Ibu kembangkan ya, lebih spesifik ingin Ibu kembangkan, atau ingin Ibu saya melakukan observasi begitu? Ada 2 ya Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, karena pada saat mendengar aktif itu kehadiran penuh akan terlaksana. Kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Gitu Bu. Jadi ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan ya, yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya menurut Ibu? Menurut saya itu indikator ketercapaiannya itu saya ingin melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang dihadapinya, dan juga coach rencana apa yang dimilikinya untuk kedepannya, begitu Bu. Begitu ya. Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching itu bagaimana coaching tersebut menemukan solusi permasalahannya, begitu ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu. Silakan nanti setelah melakukan proses coaching kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya. Oh iya, Silakan boleh. melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Oke, Silakan Ibu. insyaallah Bu. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum Ibu Alfiana, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu, sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya lihat akhir-akhir ini Ibu Alfiana luar biasa Bu, sibuk sekali Bu ya. Iya Bu, makanya saya harus pintar-pintar memanage waktu dan agar bisa semua kegiatan saya tercover Bu. Boleh Bu, saya minta waktunya, saya mau berbagi cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di sekolah Bu. Oh iya Bu, silakan Bu Hadra, kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya, silakan Bu. Oke, makasih Bu Alfiana. Akhir-akhir ini Bu, saya merasa siswa-siswa kelas 12 yang saya ajar kurang antusias mengikuti pelajaran matematika Bu. Selain itu, jumlah siswa yang mengerjakan tugas hanya 50% Bu tiap kelasnya. Oh, murid Ibu
kurang antusias dalam menerima pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu. Jadi menurut Ibu Hatra, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan Bu, dengan berbagi cerita dengan Ibu Alfiana, beban pikiran saya bisa berkurang Bu, dan saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang anak-anak, antusias anak-anak untuk belajar pelajaran yang saya ajarkan Bu. Oh, jadi Ibu Hatra ingin murid Ibu antusias lagi dalam menerima pembelajaran ya. Menurut Ibu Hatra, hal apa saja yang membuat siswa-siswa Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, yang menyebabkan anak-anak kurang antusias belajar itu karena mungkin pembelajaran saya itu pertama, pembelajaran saya itu terus ya Bu, trigonometri pokoknya satu semester itu terus Bu ya, mungkin mereka bosan Bu. Terus mungkin saya terlalu monoton, saya dominan juga di dalam kelas sehingga kayaknya pembelajaran itu terasa teacher center Bu. Oh, jadi menurut Ibu Hatra, murid Ibu menerima pelajaran terlalu monoton dan tidak mendapat kesempatan untuk berpendapat, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Ibu Hatra kembali antusias dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, siswa-siswa pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan Bu. Wah, sangat sependapat dengan Ibu Hatra. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa-siswa asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Kayaknya menurut saya Bu, pembelajaran harus berpusat pada siswa Bu. Terus siswa diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian diselingi dengan ice breaking ataupun kayak game-game supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Oh, bagus sekali tuh Bu, murid diberikan ice breaking supaya pembelajaran lebih menarik. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Lalu Ibu Hatra, mengenai tugas yang diberikan kepada siswa-siswa Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugasnya Bu terlalu banyak, sering sekali setiap pertemuan Bu. Terus tugasnya itu berisi banyak pertanyaan Bu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu kayaknya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya menggunakan sumber belajar buku paket yang ada di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku paket Bu? Kayaknya sumber belajar itu banyak ya Bu, kayaknya ya seperti YouTube, terus kayak artikel-artikel di blog, jurnal-jurnal, dan saya lebih keren lagi Bu, TikTok itu ada juga pembahasan kayak gitu Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin bila Ibu Hatra bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat siswa-siswa Ibu antusias dalam pembelajaran matematika. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa ya? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber beragam, yaitu seperti YouTube, TikTok, atau yang lebih keren-keren lagi Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu sering Bu ya, seperti kayak kemarin kan 2 kali seminggu, mungkin saya berikan 1 kali seminggu dengan jumlah soal yang lebih sedikit lagi Bu. Terus mungkin juga saya bisa memberikan tugas sesuai dengan minat mereka Bu, jadi mereka bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minatnya, seperti yang suka video bisa tugasnya itu dibuat video kayak visual kayak seperti itu Bu, jadi sesuai dengan minatnya supaya mereka lebih tertarik Bu. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kalau boleh saya rangkum, yang akan Ibu Hatra lakukan pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan TikTok. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat siswa-siswa Ibu. Kemudian melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan bentuk video, poster, PowerPoint,
atau dalam bentuk tulisan. Iya, Bu. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk berevaluasi materi sehingga siswa-siswa dapat menggunakan sumber belajar itu dan menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga membuat siswa-siswa saya senang pada kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsuran paksa atau bosan, dan sehingga saya juga memberikan pemilihan sumber belajar mereka, mau yang bagaimana, mau yang video, audio, atau visual kinestesi, mungkin seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Kira-kira kapan Ibu bisa mulai terapkan rencana ini? Mungkin bisa minggu depan, Bu, ya, kayak hari Senin mungkin bisa. Ya, bagus, baik Bu, bagus sekali Bu. Sepertinya Ibu sudah ada titik temu ya Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya, makasih Ibu, makasih sehingga saya dapat punya solusi atas permasalahan saya ini, Bu. Terima kasih waktunya Iya, sama-sama, untuk bisa Bu. sharing-sharing, Bu, ya. Iya, Sering-sering terima lagi ya, Bu. kasih ya. Oke, Terima- sampai jumpa lagi, Bu. Oke, Assalamualaikum. Oke, bagaimana Ibu Alfiana proses coachingnya tadi? Baik Bu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi setelah melakukan observasi tadi ya, observasi bersama coach tadi, ada yang ingin saya sebagai observer ya tanyakan tentang apa namanya kepada ibu ya, ibu sebagai Ibu Alfiana sebagai coach. Pertanyaan yang pertama itu hal-hal apa saja yang ibu sudah dapatkan pada saat coaching terkait indikator yang ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu pertama menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik ya. Jadi tadi Bu Alfiana sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi sempat saya amati, ini ada beberapa catatan ya. Tadi Ibu Alfiana sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan alur tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, kemudian Ibu Alfiana juga tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Jadi dengan adanya tanggung jawab tersebut, coach itu rencana aksi itu akan dilakukan oleh coach itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan ibu dengan coach. Di situ saya sudah melihat ibu sudah fokus ya, sudah fokus terhadap coach, artinya ibu sudah ada kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Kemudian ibu juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya ibu tadi kalau saya lihat sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ibu sudah sangat luar biasa hari ini ya. Terima kasih, Bu. Apa yang tadi ibu berikan itu dalam proses coaching hari ini itu menurut saya sudah sangat alhamdulillah ya, luar biasa. Semoga kedepannya ibu bisa sukses dan bisa lebih memberi kemudahan ya kepada coach ya. Kemudian saya ingin bertanya, ini boleh ya Bu ya? Boleh Bu, Oke. silakan. Kira-kira untuk ke depan kompetensi mana ini yang ibu ingin kembangkan lagi? Berdasarkan coaching hari ini ya Bu ya? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu ingin mendalami atau lebih dalam lagi memahami alutsista
untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Gitu, Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu Alfiana ini ingin mendalami lagi alur tirta agar ke depan lebih baik lagi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih sudah melakukan coaching, melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Oke, saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Sudah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum.